Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa, terutama pembelajar dalam bidang marketing. Kita akan lanjutkan kembali perkuliahan kita, diskusi kita. Setelah pada materi sebelumnya kita udah ngasih pengantar ya. Kita udah ngasih pengantar tentang oleh pemasaran itu apa, kemudian materi-materi yang akan kita pelajari apa, sampai ke metode perkuliahan, sampai ke nanti kriteria penilaian dan lain-lain sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan ingat pada pertemuan sebelumnya kita udah bagi mulai dari pertemuan yang kedua ya, berarti mulai hari ini sampai nanti ke pertemuan yang ke-14 sudah kita bagi ada materi-materi yang akan kita bahas secara bersama-sama. Mestinya metode kita berbeda ketika kita kuliah di mata kuliah yang non-lab atau mata kuliah yang non praktikum. Karena di sini nanti kita akan banyak diskusi terkait dengan materi-materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Ingat dari sebaran materi yang sudah kita sampaikan di pada pertemuan sebelumnya itu, pertama kita akan bicara tentang marketing evolution. Kemudian setelah itu kita akan bicara tentang ada elemen 9 dasar marketing. Kemudian kita akan bedah itu dari 9 elemen dasar marketing itu, kita lepas satu persatu. Mulai dari bicara tentang segmentasi, kemudian dilanjutkan dengan targeting, positioning, kita bicara tentang selling, kita bicara marketing mix, kita bicara diferensiasi, kita bicara tentang proses, kita bicara brand dan lain-lain. Udah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan mulai mereview materi yang pertama. Kenapa saya menyampaikan mereview? Karena sebetulnya materi-materi yang saya sampaikan kemarin itu sudah pernah kita bahas nih di pemasaran. Ya, di dasar-dasar pemasaran kemarin. Dan di mata kuliah lab ini coba kita akan mengimplementasikan dari kajian-kajian, dari teori-teori nanti ke dalam pemecahan sebuah permasalahan dari kasus. Kita akan bawa kasus, kemudian mahasiswa nanti harapannya akan mampu memberikan solusi atas permasalahan pada kasus yang akan kita sampaikan. Dan pada materi yang pertama kita akan bicara tentang marketing evolusi. Kita udah sepakat, kita udah sampaikan bahwa di bab yang pertama marketing evolusi itu nanti endingnya mahasiswa harus bisa mengerjakan kuis. Ya kan? Nah, kuisnya apa? Nanti teman-teman bisa perhatikan ya sebelum nanti kita sampai ke penugasan. Nah, teman-teman mahasiswa kita review kembali bahwa prinsipnya marketing itu kan sebetulnya diawali dari Amerika kan. Pada saat itu Amerika menang perang, kondisinya luar biasa, ya kan? Kemudian mulai turun dan akhirnya muncul itu konsep-konsep marketing. Nah, kalau kita bicara tentang marketing itu berubah, perubahan-perubahan yang mampu mempengaruhi tentang strategi pemasaran itu kan banyak hal, banyak faktor. Bisa lihat faktor eksternal makronya kayak apa, bisa lihat faktor eksternal mikronya kayak apa. Sama halnya ketika di Amerika menang perang kemudian mulai turun dan sampai sekarang kan konsep marketing ini dipakai di seluruh dunia dalam semua bisnis. Baik bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer, ya kan? Nah, perubahannya seperti apa kan? Perubahannya ingat kembali kita udah pernah sampaikan metrik ini. Ya, sambil mengingat nih. Kalau kita bicara tentang perubahan-perubahan pemasaran itu kan dimulai dari pemasaran 1.0 atau ada yang disebut dengan pemasaran tradisional. Jadi ada yang disebut pemasaran 1 sampai 3, 1.0, 2.0, 3.0 ini bicara tentang tradisional marketing. Baru menginjak di marketing 4.0 itu bicara tentang marketing digital. Dan nanti ketika kita bicara marketing 5.0 berarti kita bicara tentang konsep marketing technology for humanity. Itu secara sekilas gambaran bahwa marketing itu mengalami perubahan. Ya kan? Nah, sehingga seorang pemasar itu harus mampu mengadaptasikan dirinya, harus mampu melakukan adaptasi terhadap strategi yang dipakainya untuk mendistribusikan produknya, untuk mendistribusikan layanannya kepada konsumen. Ya, karena apa? Karena pasar berubah, karena pemasaran pun berubah. Nah, perubahannya di mana kalau kita bicara tentang marketing 1.0? Misalnya ya. Kayak ini. Ketika kita bicara tentang marketing 1.0, orientasinya itu adalah ke product centric. Ya, saya ulangi. Orientasinya itu adalah ke product centric. Apa yang disebut dengan product centric? Yang disebut product centric itu bagaimana perusahaan itu menghasilkan produk, bagaimana perusahaan itu menghasilkan layanan, ya orientasinya produk aja.
Maka disebut dengan kata-kata product driven ya, product driven. Orientasinya saya bisa buat produk ini ya saya buat, ya kan? Saya bisa hasilkan produk ini ya saya hasilkan ini. Mengesampingkan sekali lagi, mengesampingkan aspek-aspek dari customer itu sendiri. Saya ulangi, mengesampingkan dari aspek-aspek customer itu sendiri. Nah, nanti akan kita sampaikan bagaimana kalau kita bicara di marketing 2.0, ya kan? Karena sangat berbeda perubahan yang terjadi di marketing 1.0. Oke, saya ulangi. Perubahan yang terjadi pada marketing 1.0 dan 2.0 itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Tadi kalau kita sampaikan marketing 1 berarti orientasinya adalah ke product centric, ada yang disebut dengan product driven. Tapi kalau kita bicara marketing 2.0 di sini, ya kan? Bicara marketing 2.0 berarti konsentrasinya, fokusnya itu adalah ke consumer. Maka disebut consumer centric. Consumer centric. Nah, apa yang terjadi ketika ada perubahan, ada pergeseran dari product centric itu ke consumer centric? Kalau kita bicara di marketing 2.0 consumer centric berarti di sini mulai ada unsur segmentasi. Ya, di sini mulai ada unsur segmentasi atau customer segmentasinya seperti apa. Dan di sini berarti sudah mulai muncul bagaimana pemasar, bagaimana perusahaan meng-create strategi untuk memenuhi want and need-nya customer. Bukan lagi bicara product centric, tapi sudah ada unsur-unsur segmentasi, ya kan? Sudah berusaha untuk mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen itu apa. Nah, sehingga kalau sudah bicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen itu, nanti kan tujuan akhirnya bagaimana membangun customer satisfaction. Saya ulangi, nanti kan endingnya bagaimana membangun customer satisfaction, membangun kepuasan pelanggan seperti apa. Ini kalau kita bicara di pemasaran 2.0. Dan nanti kalau kita bicara pemasaran 2.0 itu ada 4P dan ada 4C kan. Nah, apa itu 4P-nya di marketing mix dan apa 4C-nya itu nanti kita akan bahas di kuliah online-nya. Sekaligus nanti akan ada penugasan di situ. Ya, sebagai bentuk kuisnya. Ini kalau kita bicara tentang marketing 2.0. Nah, kemudian kalau kita bicara perubahan pemasaran yang berikutnya, kita bicara di marketing 3.0, kita bicara human centric. Nah, kalau human centric itu berarti ada hidden need of customer. Ketika konsumen itu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan itu kan tidak semuanya kelihatan. Berarti apa? Ada kebutuhan, ada keinginan konsumen itu yang tidak nampak. Berarti tugas pemasar bagaimana harus bisa memenuhi itu juga. Maka disebut dengan hidden need-nya seperti apa. Dan di pemasaran 3.0 ini merupakan satu embrio bagaimana kita bisa menggunakan strategi-strategi pemasaran itu yang mestinya tidak merugikan lingkungan. Lingkungan itu kan bisa konsumen itu sendiri atau dampak terhadap lingkungan yang berada di sekitar konsumen itu dan dampak sosialnya seperti apa. Kenapa demikian? Kalau kita punya produk, kita meng-create produk, kita punya layanan, kita meng-create layanan, kita punya strategi, kemudian nanti dampaknya, impactnya justru merugikan konsumen, berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Yang terjadi nanti justru produk kita itu akan ditinggalkan oleh para pelanggan kita. Kenapa? Di sini sudah mulai terbuka nanti kan, apalagi nanti kalau masuk ke marketing 4.0 kita bicara tentang marketing digital. Hari ini orang tidak puas, hari ini ada satu konsumen tidak puas pun dengan layanan kita, dengan produk kita, orang bisa kok cerita di media sosialnya. Ini loh produknya nggak bagus, ini loh layanannya nggak bagus, ini loh ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ini loh ternyata tempatnya nggak nyaman dan lain sebagainya. Konsumen bisa aja, ya kan, menyampaikan ketidakpuasannya dalam bentuk negatif electronic word of mouth. Kan sangat berbahaya. Tetapi kebalikannya ketika kita bisa memanfaatkan adanya opportunity di sini, ya bagaimana kita meng-create produk, bagaimana kita meng-create layanan, bagaimana kita memberikan kepuasan dan akhirnya kita mampu membangun customer loyalty itu sehingga harapannya akan mampu menghasilkan advokasi yang positif
Dampaknya adalah bagaimana konsumen atau pelanggan itu bersedia mengadvokasi kepada orang lain. Konsumen bersedia menceritakan tentang kebaikan produk kita. Konsumen bersedia mengajak orang lain bahkan untuk menggunakan produk dan layanan kita. Ini kalau kita bicara tentang marketing 3.0. Sekali lagi kita hanya review aja, kita merefresh materi-materi yang ada di pemasaran kemarin. Kemudian yang berikutnya bicara tentang marketing 4.0, kita bicara marketing digital. Nah, kalau bicara marketing digital ini, berarti nanti ada 2 media, ada 2 jalur yang dipakai. Ya, jalur yang dipakai oleh pelanggan kan. Ketika pelanggan akan melakukan keputusan pembelian terhadap satu produk itu, tidak hanya gunakan offline dan tidak hanya gunakan offline. Bisa jadi gunakan kedua-duanya untuk sampai kepada tingkatan pengambilan keputusan pembelian. Nah, konsep dalam marketing disebut dengan omni-channel. Online iya, offline iya. Ya kan? Nah, itu nanti akan ada di customer path kan, 4A ke 5A, teman-teman juga sudah pelajari kemarin di pemasaran. Karena memang di marketing 4.0 berarti sudah ada pergeseran customer path itu mulai dari 4A ke 5A. Mulai dari aware, kemudian appeal, kemudian X again misalkan. Kalau 5A mulai dari aware sampai ke mengadvokasi. Ini kalau kita bicara tentang marketing 4.0. Nah, terus kalau kita bicara tentang pemasaran 5.0, sekarang udah sampai di pemasaran 0.0, ya kan? Berarti tadi tak sampaikan orientasinya itu adalah ke technology for humanity. Di sini mengkolaborasikan antara new customer experience atau disebut dengan new CX, new customer experience, dengan satu pola bagaimana teknologi itu di-create, bagaimana teknologi itu dibuat itu meniru manusia. Karena teknologi yang ada sekarang itu kan dibuat, itu kan sebetulnya meniru dari manusia. Karena manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna. Punya akal, punya pikiran, punya perasaan dan sebagainya. Berarti kan ketika ada seseorang meng-create robot, membuat robot untuk membantu pekerjaan manusia, itu kan sebenarnya meniru apa yang dilakukan oleh manusia. Meniru perilakunya manusia bisa apa, tapi dia didesain yang melakukan itu adalah robot. Tapi ingat, bukan berarti kalau kita bicara tentang marketing 5.0 itu nanti peran manusia digantikan oleh robot, enggak. Karena tidak semua pekerjaan itu kan bisa berjalan dengan robot misalkan. Tetap ada beberapa yang itu harus dilakukan oleh manusia. Operatornya manusia juga, yang meng-create manusia juga. Maka disebut dengan technology for humanity. Ya, ini kalau kita bicara tentang marketing 1 ya, marketing 2, marketing 3, marketing 4 dan marketing 5. Masing-masing marketing itu punya orientasi yang berbeda. Saya review kembali, kalau kita bicara marketing 1 ke product centric, 2 itu adalah ke consumer centric, marketing 3 bicara tentang human centric, 4 bicara tentang digital centric, dan 5 bicaranya adalah technology for humanity. Nah, kemudian di sini teman-teman mahasiswa, ini ada quiz, ya kan? Quiznya nanti mahasiswa akan saya kasih satu kayak mini quiz. Yang isi dari mini quiz itu nanti mahasiswa harus mampu membedakan perubahan-perubahan berikut contohnya antara perubahan di pemasaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana bentuk kuisnya, kapan harus dikerjakan, kemudian model mengerjakan seperti apa? Jangan lewatkan perkuliahan kita nanti di perkuliahan online pada jadwal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.